Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budiana pada pembelajaran online hari ini. Walaupun pembelajaran masih online, masih daring, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat belajar, semangat untuk menggapai cita-cita. Karena kunci kesuksesan berawal dari semangat. Intinya kita harus selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk link absensi, Ibu akan share di Google Classroom. Kemudian, mari kita siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari materi hari ini. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari terkait surat pengaduan. Nah, masih ingat kan apa itu surat pengaduan? Kalau surat pengaduan itu kan surat pemberitahuan dari pemesan atau pembeli kepada penjual. Sedangkan surat jawaban pengaduan itu apa? Ada yang sudah tahu? Baiklah, kalau semisal kalian belum tahu, mari kita ulik terkait materi surat jawaban pengaduan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian surat jawaban pengaduan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tujuan surat jawaban pengaduan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kemungkinan penyelesaian pengaduan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyusun surat jawaban pengaduan. Apa itu surat jawaban pengaduan? Nah, surat jawaban pengaduan adalah surat yang ditulis oleh penjual untuk dikirimkan kepada pembeli sebagai pengadu yang berisi tanggapan atau penyelesaian pengaduannya. Surat jawaban pengaduan ini seharusnya dibalas dengan tidak menunda-nunda waktu. Agar apa? Agar pembeli itu tidak merasa kecewa dan dirugikan. Nah, tanggapan secepatnya itu merupakan feedback atau obat yang paling mujarab bagi pengadu. Ya atau tidak? Apabila kalian mengalami sebuah ketidaknyamanan atau ketidaksesuaian dalam pembelian, pasti kalian akan mengadu. Kemudian, kalian pasti ingin segera dibalas oleh penjual tersebut terhadap pengaduan kita, ya kan? Nah, begitupun dengan perusahaan. Ketika kita mengadu, maka sebagai penjual itu harus segera membalas surat pengaduan dari kita. Apa yang harus dilakukan jika terjadi suatu pengaduan? Nah, ini adalah beberapa hal terkait tindakan yang harus dilakukan jika terjadi suatu pengaduan. Yang pertama, kita harus menyelidiki kebenaran tuntutan. Kemudian, tidak emosional. Ketika kita mendapatkan pengaduan dari klien, dari konsumen, maka tindakan yang harus kita lakukan itu tidak emosional. Karena apa? Karena ketika kita emosional, itu bisa merugikan perusahaan kita. Kemudian, apabila tidak benar, penjual perlu memberikan penjelasan dan alasan yang tepat kepada pembeli. Nah, ketika pengaduan itu tidak benar, maka penjual itu berhak untuk memberikan penjelasan dan alasan yang tepat kepada pembeli. Dan tetap pihak penjual itu harus bersikap sopan. Walaupun kesalahan tersebut tidak pada pihak penjual, maka kita sebagai pihak penjual tidak boleh bersikap tidak sopan karena akan merusak hubungan baik yang telah terjalin. Kemudian, apabila memang terjadi kesalahan dari pihak penjual, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Dan kita sebagai penjual harus mengakui kesalahan yang terjadi. Kemudian tujuan surat jawaban pengaduan. Yang pertama, itu untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atas pengiriman pesanan barang. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan pembeli atas pelayanan yang telah diberikan. Nah, kemungkinan penyelesaian pengaduan itu ada beberapa kemungkinan dalam penyelesaian pengaduan. Yang pertama, jika pengaduan itu disebabkan oleh jumlah barang yang dikirimkan kurang, maka dapat diselesaikan dengan mengirimkan tambahan kekurangannya atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Kemudian, yang kedua, jika pengaduan itu disebabkan oleh mutu barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka dapat diselesaikan dengan pemberian refaksi atau penggantian barang yang sesuai. Kemudian yang ketiga, jika pengaduan itu disebabkan oleh keterlambatan pengiriman, maka penyelesaiannya dengan pemberian refaksi atau penundaan pelunasan pembayaran. Kemudian yang keempat, jika pengaduan itu disebabkan oleh barang yang dikirim rusak, karena penyelesaiannya adalah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Itu bisa berupa ganti rugi, kemudian bisa berupa refaksi, kemudian bisa juga ditukar barangnya. Untuk penyelesaian pengaduan yang selanjutnya, yaitu jika pengaduan itu disebabkan barang yang dikirimkan itu rusak karena alat angkut yang bukan menjadi tanggungan penjual, maka dapat diselesaikan dengan menyampaikan informasi dan data pihak jasa angkutan. Nah, jika diperlukan, kita sebagai pihak penjual itu membantu menyelesaikan antara pihak pembeli dengan pihak jasa angkutan. Kemudian, untuk kemungkinan penyelesaian pengaduan yang terakhir, yaitu jika pengaduan itu terjadi tidak benar dan kesalahan pada pihak pembeli, maka perlu menyampaikan penjelasan yang teliti dan tidak menyinggung perasaan dan juga disertai bukti-bukti yang sah, misalkan surat pesanan dan lain-lain. Untuk menyusun surat jawaban pengaduan, setidaknya kita itu dapat melakukan beberapa petunjuk praktis. Yang pertama itu, hubungkan surat balasan dengan nomor dan tanggal surat pengaduan. Ketika kita akan membuat surat jawaban pengaduan, maka hubungkan surat balasan surat jawaban pengaduan ini dengan nomor atau tanggal surat pengaduan. Ketika pihak penjual mendapatkan surat pengaduan, itu ketika kita akan menyusun surat jawaban pengaduan, dihubungkan dengan nomor dan tanggal surat pengaduan. Nomornya sekian 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 atas pengaduan misal kerusakan barang, seperti itu dihubungkan. Kemudian yang kedua, ungkapkan dengan bahasa yang sopan. Kenapa kok kita harus mengungkapkan dengan bahasa yang sopan? Karena agar tidak mengecewakan atau menyinggung perasaan walaupun pengaduan tersebut tidak benar. Walaupun kesalahan pada pihak pembeli, kita harus mengungkapkan dengan bahasa yang sopan agar kerjasama kita terjalin dengan baik. Yang ketiga, mintalah pengecekan sekali lagi berdasarkan surat pesanan dan barang yang diterima jika pengaduan meragukan. Nah, ketika kita mendapatkan surat pengaduan, sebagai penjual bisa meminta dari pihak pembeli untuk mengecek sekali lagi berdasarkan surat pesanan dan barang yang diterima. Apakah memang benar pesanan tersebut atau barang yang diterima tersebut itu tidak sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Apabila memang surat pengaduan tersebut benar, maka dari pihak penjual harus segera menyusun surat jawaban pengaduan. Kemudian yang keempat, sampaikan permintaan maaf dengan kesungguhan jika pengaduan itu benar. Apabila pengaduan itu benar, dari pihak penjual itu harus meminta maaf, harus menyampaikan permintaan maaf dengan kesungguhan. Kemudian yang kelima, sebutkan dengan jelas alternatif terbaik untuk menyelesaikan pengaduan tersebut agar memuaskan kedua pihak. Nah, sebagai pihak penjual berhak untuk menyebutkan dengan jelas alternatif terbaik untuk menyelesaikan pengaduan. Bisa dengan ganti rugi, kemudian kalau misal kekurangan barang bisa mengirimkan barang yang kurang, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar memuaskan kedua belah pihak, memuaskan antara pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan. Yang terakhir, tampilkan bukti pengiriman barang. Jika penyelesaian pengaduan dengan cara menukar atau melengkapi kiriman barang. Nah, ketika pihak penjual itu mendapatkan pengaduan dari pihak pembeli terkait kekurangan barang atau terkait kerusakan barang yang harus ditukar, maka pihak penjual ketika menyusun surat jawaban pengaduan harus berikut contoh dari surat balasan pengaduan. Nah, di sini PT Elektronik Maju Jalan Buntu nomor 202 Jakarta itu sebagai kepala surat atau kop surat atau kop perusahaan. Kemudian ada tanggal surat, tanggal dibuatnya surat itu tanggal 22 Oktober 2020. Nah, kemudian ada nomor suratnya 305 EM _10 _2020.
Yang mana nomor surat ini nomor dikeluarkannya surat pada perusahaan tersebut. Untuk perihalnya itu penggantian kerusakan barang. Terkait lampirannya satu yaitu berupa lembar faktur. Kemudian alamat yang dituju kepada pemilik toko ingin maju Jalan Ketapang, Banda Aceh. Kemudian dengan hormat. Nah, isinya ini surat saudara tertanggal 20 Oktober 2020 dengan nomor 35-IM-10-2020 perihal pengaduan kerusakan barang. Jadi ketika kita akan membalas surat pengaduan, itu kita harus menghubungkan dengan nomor surat atau tanggal diterimanya surat pengaduan dari pembeli. Kemudian isi surat. Dan ini berhubung dalam surat ini memang kesalahan dari pihak penjual, maka pihak penjual perlu meminta maaf. Kemudian pihak penjual akan segera mengirimkan 5 unit TV yang baru sebagai pengganti. Karena tadi memang karena kerusakan barang, sehingga pihak penjual harus mengganti barang yang rusak. Dan yang terakhir, tanda tangan. Sekian materi hari ini terkait surat jawaban pengaduan. Untuk kesimpulannya, surat jawaban pengaduan adalah ucapan terima kasih untuk surat pengaduan dari pembeli serta memberikan keputusan yang tujuannya untuk memecahkan masalah atas pengaduan. Sekian materi yang bisa Bu Diana sampaikan terkait surat jawaban pengaduan. Setelah ini Ibu akan memberikan link soal evaluasi terkait materi yang kita bahas hari ini. Untuk link materinya Ibu akan share di Google Classroom. Baiklah, kita beralih ke Google Classroom. Kita bisa mendiskusikan terkait materi hari ini. Kalian bisa tanya di Google Classroom, bisa kita diskusikan di Google Classroom, ataupun bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp pribadi. Jangan lupa untuk soal evaluasinya segera dijawab, segera diisi. Linknya akan Ibu share di Google Classroom. Sekian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga hari ini materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.